Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Sebelum saya masuk ke sana, izinkan saya perkenalkan nama saya. Nama saya Alida B. Koyak, biasa dipanggil Ida. Asal saya Merauke, tetapi lahir besar saya di Jayapura, Kabupaten Kero. Oke, jadi di sini saya bukan menceritakan, saya mau memberitahukan, jadi di mana sebelumnya saya tuh hidupnya, ya kalau mau dibilang anak yang berdosa, pokoknya dosa saya itu banyak sekali. Tetapi saya sempat kecelakaan di Jayapura, Nafri. Kepala saya 10 kali jahitan. Saya hampir mati, tetapi saya dirujuk ke rumah sakit sehingga saya ditolong di sana, dan puji Tuhan saya selamat. Hingga jam detik ini saya dapat berbicara kepada saudara. Itu semua bukan suatu kebetulan, melainkan karena kemurahan Tuhan hingga saya boleh ada sampai saat ini. 2016 2017, jadi 2016 saya di asmat, Agustus, September saya bertemu dengan seorang teman namanya Desi De Fontairo. Bapaknya orang asli situ, Asmat. Saya agama Katolik, tetapi saya biasa mengikuti teman saya ini. Saya tertarik dengan cerita-ceritanya mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya dulu saya itu buta sekali saya tahu Alkitab, tetapi saya tidak pernah baca. Saya baca, tetapi saya kurang pahami dengan baik. Sebab kehidupan saya lebih banyak di luar daripada kembali ke kebenaran firman Tuhan begitu. Terus di situ dia menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya. Dari situ ada tergerak keinginan respon yang baik dari dalam jiwa saya, sehingga saya mulai mengikuti dia beribadah di sana tempatnya. Terus kadang saya ibadah di tempat gereja saya, kepercayaan saya Katolik. Saya begitu, saya beribadah, ikut ibadah sampai saya mulai pemulihan, bukan pemulihan ya, pemulihan. Saya dari situ saya mulai berhenti, saya berhenti merokok, saya mulai kurangi marah-marah, yang pikiran-pikiran yang tidak benar saya mulai membenarkan itu. Pokoknya saya tulis, ketika apa yang saya buat saya tulis di buku. Terus saya mulai seiring berjalannya waktu, saya biasa mendengar tentang orang menceritakan tentang kesaksian mereka, berjumpa langsung dengan Yesus, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya juga dalam hati saya bilang, saya juga rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Setelah itu niatan saya semakin kuat. Kita hari Rabu biasa puasa, Jumat. Setelah itu 2016 berlalu, 2017 bulan Februari tepatnya, antara tanggal 5 atau 12 itu hari Minggu, kita harus pergi ke KR di distrik Kamur. Tetapi saya harus ikut KKR, saya singar, kita sudah latihan, tetapi satu dan lain hal sehingga saya tidak dapat pergi ke distrik Kamur. Jadi Bapak Pendeta dengan rekan-rekan jemaat
jemaat gereja di Antioquia, mereka berlayar dengan kapal ke distrik Kamor, mereka KKR di sana. Jadi setelah pagi saya antar mereka, saya pulang ke rumah, saya tertidur. Saya tidak antar mereka, saya cuma lihat mereka bersiap-siap dan jalan, saya masuk dan tidur. Sore hari jam 3 lewat. Matahari terang sekali. Matahari terang. Saya tidur berlawanan arah. Jadi matahari dia silau dari belakang. Terus dari dalam hati saya bilang, coba balik. Balik lihat, itu yang dinamakan penglihatan mungkin. Jadi saya balik dan saya lihat cahaya itu kuning emas. Saya masih teringat jelas dalam memori. Kuning, langsung cahaya itu pindah dari matahari. Cahaya bergeser, matahari bulat kosong. Seperti ada bulu awan gelap di bawah, di atas itu seperti, habis itu seperti kodok kecil itu berudu yang main-main begini. Setelah itu sabar, saya mempunyai gambarnya. Saya gambar apa yang saya lihat saat itu, saya gambar. Kalau mungkin gambarannya saya ada gambar di mana ya, astaga, aku ini kaya. Di mana ya? Ini kau ini. Saya mempunyai banyak buku. Karena itu pengalaman atau apa yang saya alami, saya tulis. Ya. Ini kan bisa dilihat. Ini yang blog kan ya. Gambarannya tuh seperti begini, matahari, cahaya bergeser, awan hitam di bawah, seperti katak ada bermain. Setelah itu seperti apa namanya, slide di laptop, kita bikin PowerPoint. Kita buat apa yang ini kita tampilkan. Itu slide itu kan cepat, seperti itu. Habis ini dia pertama tuh salib. Salib itu besar di awan sana. Dia besar sekali. Seukuran langit ini. Besar sekali. Haleluya. Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Buku kitab. Saya tidak tahu itu buku apa, tetapi saya bilang itu buku kitab. Tidak tahu itu apa, tetapi intinya buku dia terbelah begini. Tetapi teman-teman, itu bukan kecil begini, tetapi itu besar di langit sana. Dia terbuka bagian 2. Itu tepatnya 2017. Tanggal 5 atau tanggal 12 saya lupa. Setelah itu wajah Tuhan rambutnya kriwil sampai sini, breok sini, menutupi begini. Setelah itu kuda bercula 1. Yang saya bilang begini, ini bukan kecil, ini besar di langit sana. Di langit seperti permadani yang dibuka. Saya tidak mimpi, saya penglihatan nyata. Ini kuda bercula 1. Yang terakhir bendera. Bendera kurang lebih seperti ini. Dia kotak, terus di bagian ujungnya ada gelombang-gelombang. Nah, salib Kristus, salib Kristus, buku kitab, wajah Tuhan, kuda bercula 1, dan bintang, bendera. Tetapi saya tidak tahu itu bendera apa di langit sana. Itu yang gambar tadi saya tunjukkan tadi itu cepat. Saya sampai tampar, cubit, saya kucak mata, saya lihat. Ya, itu benar. Tidak mimpi, tetapi itu nyata. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup.
Yesus Kristus anak Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke teman-teman, lanjut. Setelah itu saya keluar. Dia tuh lumayan lama. Setelah matahari semakin turun, saya keluar ke jalan raya. Di luar di jalan raya itu tuh langit itu terbuka, langit kan cerah begini. Itu tuh nyata plong di depan begini. Semakin saya lihat ke yang sedang bersaksi di matahari itu, di sebelah sini dan sebelah sini itu ada awan dua, tinggi, besar, lebar, tinggi. Tetapi saya tidak melihat muka, saya cuma lihat awan lebar tinggi naik sampai di angkasa, saya tidak tahu inti. Saya begitu lihat ke awan sebelah-sebelah hilang, tetapi saya fokus ke yang penglihatan yang saya lihat di matahari yang sedang terjadi langsung, itu ada begitu. Setelah itu lumayan lama, sekitar 45 menit, lama, tidak cepat, lama 30 menit atau 45 menit, lama. Setelah itu langsung cahayanya masuk kembali, mata saya menjadi silau. Terus karena sudah lonceng gereja, saya tak Katolik misa sore, saya langsung mandi dan bergegas ke gereja. Terus saya masih mempertanyakan apa arti dari penglihatan itu. Terus setelah itu pulang, saya habis pulang misa, saya menceritakan ke beberapa orang, ya mungkin termasuk dibilang orang tua. Saya menceritakan ke mereka, mereka mengejek saya atau menjatuhkan. Saya bilang bahwa bukan menjatuhkan ya, mengklaim atau mengklaim mengatakan bahwa saya itu karena saya terlalu banyak sembahyang di sana dan sembahyang di sini. Ya itu menurut pendapat mereka. Setelah itu saya pulang sampai di rumah, saya berdoa. Banyak hal yang saya alami yang terjadi langsung. Dari situ saya mendapat mimpi mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Selalu saya mimpi melihat Tuhan dengan ayat-ayat firman di langit seperti permadani yang dibuka, wajah Tuhan, tentang waktunya sudah dekat. Terus di mana lagi saya bermimpi tentang akhir zaman. Akhir zaman yang saya mimpi itu panjang ceritanya, dan kalau mau diceritakan saya sungguh takut dan sedih. Setelah itu jadi mimpi tentang akhir zaman itu terus menerus datang, bukan sekali dua kali, tetapi pesan dari Tuhan. Saya selalu mimpi bertemu Tuhan dan mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Saya bisa tercatat dalam buku kehidupan, buku ini bukan kehidupan, buku catatan harian saya. Ketika apa yang saya mimpi saya tulis, ketika apa yang saya rasakan saya tulis. Ini jadi waktu yang kemarin sebelum saya pindah ke sini, saya di Timika, sebelum saya dari sana pindah ke sini, saya sempat bermimpi di rumah itu tentang orang banyak sekali masih berdagang, masih jual beli. Tetapi Tuhan sudah ada di langit. Terus orang lari ketakutan bercerit-cerit. Mereka saya tanya kenapa, itu Tuhan sudah datang begitu. Waktunya sudah ada. Setelah itu saya berteriak, Tuhan sabar dulu, saya belum bertobat. Tuhan sabar dulu. Saya sambil lari. Begitu setelah itu saya terbangun. Mimpi lagi tentang waktu-waktu kedatangan Tuhan. Saya selalu mendapatkan pesan, tetapi pesan itu saya mungkin menceritakannya ke beberapa orang saja. Terus tetapi dengan
melihat kenyataan yang ada, saya putuskan untuk membuat ini di YouTube, supaya untuk kalian dimanapun kalian berada yang saat ini sedang melihat video saya mau katakan bahwa waktunya sudah dekat. Kita datang ke dunia ini. Kenapa kita ada di dunia ini? Karena atas izin Tuhan. Seizin Tuhan kita didatang di dunia ini untuk mencari suatu paspor. Paspor untuk ke surga. Bagaimana mendapatkan paspor? Dengan apa yang sudah diajarkan oleh ajaran kita. Kembali ke firman. Terakhir, bukan terakhir sih, ya kemarin. Mana nih penglihatan mimpi saya bermimpi di atas awan sana itu ada kuda, tapi kudanya berwarna hitam. Terus di situ ada trap-trap nomor 1 sampai 13 atau 12, saya lupa, intinya begitu. 3 baris terisi penuh dengan warna merah, bukan apa tapi warna merah seret begini. 3 baris. Yang di bawahnya belum terisi. Sedangkan ya ada ini seperti begini. 3 baris ini sudah terisi warna merah sekali terisi. Sedangkan di bawah ini belum terisi. Sedangkan di atasnya ini ada kotak segitiga berwarna hitam. Kotak bukan kotak segitiga, segitiga apa ini? Berwarna hitam. Itu di langit. Setelah itu semua orang melihat, terus saya bilang, itu Rajaku Yesus. Setelah itu ada suara yang mengatakan, yang pertama itu, jangan ditafsirkan menurut pikiran Anda. Yang nanti ada yang tafsirkan. Jadi mengenai ini saya bermimpi. Itu dalam suara roh dia bilang, jangan tafsirkan berdasarkan pikiran manusia atau pikiran saya. Tetapi nanti ada yang tafsirkan. Jadi mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini, bagi mungkin hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, saya mohon tolong menerjemahkan apa ini. Apa maksud dengan yang trap 3, ada 3 ini sudah terisi merah, dan yang segitiga ini. Jadi dari pesan teman kakak saya, dia bilang dari yang dia lihat saya punya mimpi, dia bilang itu tentang ada 2 unsurnya, yaitu tentang kedatangan Tuhan dengan kehidupan gitu. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, saya mau mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Di sini saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasakan. Jadi saya mau mengajak saudara untuk mari kita sama-sama berbuat baik, dan mari kita mencari paspor itu bersama-sama. Dengan kejadian alam yang terjadi di sekitar kita, yang dimana udara, laut, darat, semua bergejolak, jangan kita menutup mata. Jangan kita menutup mata, jangan kita menutup telinga, jangan kita menutup semuanya, tetapi bukalah itu. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Sebab saya yang berbicara di sini juga, saya merasa sedih dengan semua ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan saya dan siapapun kalian yang melihat ini.
Saya mau mengatakan pesan Tuhan bahwa waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Bersiap-siaplah, berubah jika masih ada kesempatan, bertobat jika masih ada kesempatan, sebab kesempatannya itu sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Semoga Tuhan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya itu. Sekian dari kesaksian saya di hari ini tanggal 6 Desember 2021. Minta maaf, mungkin ada kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan pesan saya, bertobat sebab waktunya sudah dekat. Bagi kalian yang melihat channel ini atau video ini, jangan, bagi kalian saudara yang di luar agama Kristen, jangan pernah kalian ngechat atau siapapun itu, jangan pernah kalian memotong-potong video ini, mengcrop atau lain sebagainya, dan membuat yang lain-lain. Sebab apa yang saya katakan hari ini benar, apa yang saya katakan ini nyata. Karena ketika kalian mempermainkan kebenaran, saya kembalikan kepada Tuhan. Itu saja. Shalom. Tuhan menyertai kita. Marilah kita bertobat bersama, cari paspor bersama, sebab waktunya sekarang sudah dekat. Salam.